Nah, pemirsa, akankah Badan Gizi Nasional mampu bekerja optimal di ujung masa pemerintahan dan mampu mengatasi angka tenkes atau stunting di masa mendatang? Kita akan membahasnya dengan Ketua DPP Partai Nasdem, Oki Asokawati. Mbak Oki, selamat pagi. Pagi, Mbak Valen. Nah, Mbak Oki, kalau kita lihat dengan pembentukan Badan Gizi Nasional di ujung masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ini kan langkah yang positif, negatif, atau ini langkah yang majunya banyak? Bagaimana pendapat Anda, Mbak Oki? Iya, tentu Nasdem dalam hal ini mengapresiasi apa yang sudah digulirkan oleh Presiden melalui Perpres nomor 83 tahun 2024 ini mengenai pembentukan Badan Gizi Nasional. Dan kalau di ujung dari pemerintahan Jokowi, tentu badan ini belum bekerja, Mbak Valen. Karena seperti yang tadi sudah diungkapkan, Badan Gizi Nasional ini mulai bekerja sejak 2 Januari 2025. Artinya memang beberapa bulan mengakhiri masa kepemimpinan Jokowi ini yang dipersiapkan oleh Badan Gizi Nasional itu adalah mengenai struktural dan juga hal terkait untuk bisa berjalan nanti pada saat bulan Januari 2025. Tapi kami di sini atau Nasdem di sini memang mengapresiasi sekali karena berbicara mengenai ketangguhan, kesehatan dan juga keunggulan SDM bangsa itu memang bisa dipenuhi ketika SDM-nya itu sehat dan juga cerdas. Tidak ada sejarahnya sebuah negara itu bisa hebat karena jumlah penduduknya banyak, tidak. Tapi sebuah negara itu bisa menjadi hebat tangguh SDM-nya ketika mereka sehat dan cerdas. Dan Badan Gizi Nasional ini tentu diharapkan bisa mengakselerasi bagi pemenuhan gizi masyarakat di Indonesia. Baik, Mbak Oki, kalau kita bicara targetnya kan adalah pemenuhan gizi nasional. Dengan luasnya Indonesia, kemudian kita lihat tidak hanya di kota besar tapi sampai ke pelosok. Menurut Anda, langkah konkret untuk merealisasikan pemenuhan gizi nasional ini bagaimana, Mbak Oki? Iya, jadi pembentukan Badan Gizi Nasional ini yang langsung akan bertanggung jawab terhadap Presiden, artinya di bawah Presiden, ini menurut kami adalah suatu terobosan yang luar biasa. Karena ya ini adalah visi misi politik dari Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang menurut hemat saya kalau memang Pak Presiden terpilih sudah melihat bahwa hal ini sangat urgent begitu, saya yakin pasti beliau akan memaksimalkan kerja daripada Badan Gizi Nasional ini. Tentu harus ada koordinasi dengan Pemda-Pemda terkait, terutama itu dengan Posyandu begitu, dan juga dengan dinas-dinas kesehatan. Bekerja sama juga tentu dengan hal-hal yang private misalnya seperti LSM, organisasi perempuan seperti itu. Karena berbicara mengenai pemenuhan gizi, ini kita bisa melihat dari aspek struktural maupun kulturalnya. Struktural dalam arti kata bagaimana pemerintah kemudian membangun institusi-institusi yang bisa mengakselerasi pemenuhan gizi secara nasional. Dan oleh karena itu dengan adanya Perpres 83 tahun 2024 ini, maka itu sebagai suatu upaya untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional secara struktural. Tapi secara kultural menurut hemat saya itu juga perlu diberikan sosialisasi pentingnya pemenuhan gizi ini. Di Jakarta Baik. sendiri itu masih terdapat stunting yang banyak. Seperti misalnya di kecamatan saya di mana saya tinggal, itu saya agak kaget juga ketika ibu RT-nya itu mengatakan bahwa ditemukan 3 anak stunting di dekat rumah saya ini. Artinya memang secara kultural, meskipun kita berada di daerah-daerah yang katakanlah cukup paham mengenai pentingnya gizi, tapi adanya ketidakpahaman mengenai pemenuhan gizi ini. Jadi bagaimanapun juga struktural dan kultural ini baik di daerah maupun di pusat itu memang harus diperkuat. Baik, jadi selama ini pemerintah selalu berupaya supaya target prevalensi stunting bisa turun sampai di bawah 20% kalau sesuai dengan standar WHO. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki dari langkah-langkah pemerintah sejauh ini supaya prevalensi stunting kita masuk ke dalam kategori sedang bisa di bawah 20%, Mbak Uki? Iya, jadi yang seperti saya ungkapkan tadi, secara struktural dan secara kultural begitu. Karena secara struktural pemerintah tidak bisa bekerja sendirian gitu ya untuk memenuhi semuanya. Tapi kepemahaman masyarakat terhadap pemenuhan gizi ini juga sangat penting. Dan kalau saya lihat sebetulnya Pak Prabowo itu pada tahun 2014 sudah mengumandangkan mengenai revolusi putih begitu. Yang menurut saya memang beliau sudah
sangat sadar sekali bahwa pemenuhan gizi ini sangat penting. Saat itu ketika saya masih menjadi anggota DPR, saya juga mendukung mengenai revolusi putih dari Pak Prabowo yang memang saat itu memberikan asupan susu sebagai satu unsur bergizi bagi anak-anak. Kalau misalnya saya mau coba mengatakan di sini, pada tahun 2014 itu pemenuhan ataupun asumsi susu per kapita per liter di Indonesia itu hanya 12 liter. Sementara kalau kita lihat Mbak Valen, negara-negara lainnya seperti misalnya Thailand per kapita per tahun itu sudah 33,7 liter susu. India sudah 47,1 liter. Malaysia 50,9 liter per kapita per tahunnya. Singapura 44,5 liter per kapita per tahun. Artinya kita ini memang sangat kurang. Jadi kalau misalnya kemudian ke saat 2014 saat itu Pak Prabowo sudah menyatakan revolusi putih dan kemudian sebagai visi misi politik sebagai presiden terpilih, beliau kemudian juga melihat pentingnya asupan gizi ini yang kemudian alhamdulillah Pak Jokowi melalui Perpres 83 tahun 2004 ini membuat Badan Gizi Nasional. Baik, jadi kalau dari penjelasan Mbak Oki bisa kita simpulkan bahwa makan bergizi gratis ini bisa jadi satu langkah untuk bisa mengatasi stunting di Indonesia. Mbak Oki, terima kasih karena sudah bergabung memberikan perspektif baru pagi hari ini bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Mbak Oki. Terima kasih apresiasinya Mbak Valen. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.